Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Arindi. Saya dari mahasiswi kelas 1C. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan UAS SIK. Yang pertama, soalnya yaitu beri penjelasan dan gambarkan tentang healthcare ecosystem. Nah, perawatan kesehatan ekosistem adalah infrastruktur yang mendukung pergeseran dari model yang berpusat pada organisasi ke model yang berpusat pada pasien dalam memberikan layanan perawatan kesehatan menggunakan platform digital. Nah, tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mendorong pemberian layanan kesehatan lintas organisasi, multidisiplin, dan kolaboratif. Dalam perawatan kesehatan ekosistem itu sendiri terdiri dari 3P. Yang pertama yaitu penyedia. Penyedia ini meliputi dari fasilitas medis, terus itu sudah termasuk di rumah sakit, laboratorium, dan apotik. Dengan menggunakan perawatan kesehatan ekosistem dapat mengurangi beban dari penyedia. Hal ini dapat memungkinkan penyedia untuk bekerja sama dengan tim multidisiplin dan untuk menawarkan perawatan yang akurat dan efisien. Yang kedua ada pasien. Di sini fokus utama dari sistem ini adalah pasien. Dengan menggunakan perawatan kesehatan ekosistem ini, pasien dapat mengakses bantuan perawatan kesehatan yang mandiri dan diagnosis pencegahan yang lebih baik. Terus pasien tersebut tidak perlu terburu-buru ke rumah sakit dalam keadaan darurat. Sebaliknya, sistem perawatan kesehatan akan memberitahu tentang masalah kesehatan yang akan apapun dan segera memberikan bantuan medis. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pasien pada perawat. Yang ketiga ada pembayar. Dalam perawatan kesehatan ekosistem ini berfokus pada pengurangan biaya perawatan kesehatan dan membuat perawatan kesehatan yang berkualitas sehingga dapat diakses oleh semua orang. Yang kedua, pertanyaannya, berilah penjelasan tentang data warehouse dan data mining. Data warehouse itu sendiri merupakan sekelompok data yang diproduksi untuk mendukung pembuatan keputusan. Juga merupakan tempat penyimpanan saat ini dan data histori dari potensi keterkaitan manajer seluruh perusahaan. Sedangkan data mining itu sendiri adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan penemuan atau mining atau pengetahuan dari sejumlah besar data. Yang termasuk data mining antara lain, yang pertama ada knowledge extraction, yang kedua ada pattern analysis, yang ketiga ada data arkeologi, yang keempat ada informasi harvesting, yang kelima ada pattern searching, dan yang keenam ada data digging. Sebagai contoh pencarian record individual menggunakan database management system atau pencairan halaman web tertentu melalui searching engine itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu sistem informasi eksklusif merupakan suatu sistem yang memberikan informasi kepada para pimpinan dalam konteks sistem informasi kesehatan. Bagaimanakah penerapan sistem informasi eksekutif itu sendiri? Nah, sistem informasi eksekutif rumah sakit yaitu sistem informasi yang menyediakan informasi bagi manajemen eksekutif dalam pembuatan laporan manajemen
atau mengambil keputusan dari beberapa subsistem yang ada di dalam rumah sakit yang saling terintegrasi. Dalam hal ini, sistem informasi eksekutif di rumah sakit digunakan untuk memberikan informasi pada pihak eksekutif yang ada di dalam rumah sakit itu sendiri, seperti pada manajer tingkat atas seperti direktur, untuk mendapatkan informasi yang sedetail dari setiap bagian satu subsistem yang ada di dalam rumah sakit. Contoh informasi yang dapat diperoleh oleh manajemen eksekutif melalui SIK rumah sakit itu meliputi yang pertama jumlah pasien yang ada, yang kedua jumlah kamar yang terpakai, yang ketiga ada total pembayaran pasien, yang keempat ada laporan jenis penyakit diderita oleh pasien dalam penyakit tertentu, yang kelima ada laporan pelayanan atau indikator pelayanan. Lalu soal yang nomor 4 ada analisis situasi sistem informasi kesehatan perlu dilakukan dalam rangka pengembangan sistem informasi kesehatan. Untuk menganalisa situasi tersebut, kita dapat gunakan analisis SWOT. Nah, buatlah analisis umum terkait sistem informasi kesehatan yang ada saat ini. Dalam jurnal yang saya baca tentang yang berjudul analisis pelaksanaan sistem informasi kesehatan di Klinik Muhammadiyah Medical Center Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, untuk bagian strength atau kekuatan, di sini terdapat data Klinik Muhammadiyah Medical Center adalah unit pelayanan kesehatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pelayanan kesehatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh sivitas akademika di UMS dan masyarakat umum. Sebagai unit pelayanan kesehatan, keberadaan SIK ini di klinik MMC menjadi sangat penting karena mempermudah akses data dan informasi di tingkat internal klinik, pasien maupun pimpinan universitas, sehingga akan adanya kolerasi antara sistem yang sedang berjalan di universitas dengan kegiatan pelayanan kesehatan di klinik MMC. Ya, terus yang W-nya itu weakness atau kekurangan. Nah, selama ini di klinik MMC tersebut data yang ada belum sepenuhnya terintegrasi satu sama lain, baik antar subsistem di klinik MMC maupun dengan sistem di universitas. Dalam prosedur pelaporan data belum ada SOP yang mengatur tentang sistem tersebut. Yang O yaitu opportunity atau kesempatan atau peluang. Dalam prosedur pimpinan di klinik MMC ini menggunakan sistem desentralisasi di mana setiap jenis pasien, baik yang umum, mahasiswa maupun dosen dan karyawan, sudah dibedakan dalam pelaporan atau penyimpanan rekam medis tersebut. Untuk pelaksanaan pelaporan kepada pimpinan UMS dilakukan setiap tahun dan sudah menggunakan sistem online. Yang T yaitu ada threats atau ancaman atau rintangan. Ya, dimana untuk
keamanan data tersebut masih kurang terjamin keamanannya. Selain itu, karena ada catatan yang berbentuk file, maka sangatlah rawan terserang virus, atau jika terjadi error pada komputer tersebut, maka bisa jadi file tersebut menjadi hilang. Maka dari itu sangatlah dibutuhkan sistem keamanan data yang memastikan bahwa kita di klinik MEC itu tersendiri menjadi aman. Sekian jawaban UAS SIK dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah berbicara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.